Tes. Selamat siang, Abdul Rahman. Suara saya kedengaran nggak? Tes, tes. Ya, kedengaran. Ya, terima kasih. Langsung aja ya. Operator, kedengaran ya suara saya ya? Tes. Aman. Saya mulai ya, Bang. Bang Rahman. Iya, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Abang Niatman Aperlia Gia selaku anggota Permadi DPD Tangerang, sebagai nanti pemantik satu dalam kajian kita pada siang hari ini. Yang terhormat, Abang Chairul Azwar selaku Kabiro Penyuluhan dan Penerangan Hukum Permahi DPD Tangerang, sekaligus sebagai pemantik dua. Dan yang saya hormati, Abangda Abdurrahman SH selaku Ketua Permahi DPC Tangerang dan rekan-rekan sekalian. Dan terlebih-lebih yang saya hormati audiens kami pada siang hari ini. Terima kasih waktu telah berkesempatan hadir di acara rutinan DPC Permahi Tangerang pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kita dipertemukan di acara kajian rutinan siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Deborah Oktaviani Waruhu sebagai moderator yang akan memandu kajian siang hari ini. Berdasarkan tema kajian kali ini, yaitu tentang hukum lingkungan, tentu kita dapat menganalisis persoalan hukum lingkungan yang seringkali terjadi beberapa wilayah, baik di kota ataupun di desa, perdesaan, diakibatkan oleh pembangunan industri. Padahal, kita telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan usaha harus memiliki yang namanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Namun banyak kontroversial yang diakibatkan setelah lahirnya UU Ciptaker ini yang merubah banyak ketentuan. Lalu bagaimana nasib kegiatan usaha dan pegiat lingkungan? Apakah peraturan yang ada saat ini melemahkan atau justru menguatkan perlindungan hukum terhadap lingkungan? Nah, kita sudah ketahui bahwa UU Cipta Kerja ini punya tujuan tersendiri, yaitu melindungi dari pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan kelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global. Tentu hal-hal apa tantangan dalam hal ini yang perlu kita ketahui bersama, tantangannya sudah kita ketahui seperti pemanasan global. Ya, yang biasanya pemanasan global ini yang semakin tinggi sehingga melakukan perubahan iklim. Jadi untuk materi selanjutnya kita demikian pengantar dari saya yang dilanjutkan nanti oleh pemantik 1, yaitu saudari kita Aperli Niatman. Kepada Abangda dipersilakan. Halo, oke, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini suara saya kedengaran ya? Soalnya di sini jaring agak kurang stabil juga. Halo, suara saya kedengaran? Oke, baik. Saya berterima kasih ya penyelenggara. Suaranya putus-putus. Halo? Halo? Halo, sorry teman-teman, soalnya di tempat saya ini jaringan kurang bagus. Apakah ini teman-teman, apakah kedengaran suara saya? Udah kedengaran, Kak. Oke, baik-baik, terima kasih. Tadi sampai di perkenalan ya, nama saya Niatman Aperligea, dan untuk kali ini kita akan berdiskusi tentang masalah hukum lingkungan. Nah, jadi teman-teman, dalam diskusi kita ini adalah mungkin nanti peserta yang telah bergabung atau teman-teman yang mungkin juga ada pengalaman tentang masalah hukum lingkungan ini, nanti kita saling berdiskusi, ya, saling berbagi informasi, mana tahu ada juga hal-hal yang teman-teman juga bisa berbagi info dengan kita.
Jadi sebenarnya teman-teman masalah hukum lingkungan ini memang dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai, ya. Cuma kadang kita tidak terlalu memberikan perhatian, ya, baik terhadap itu pencemaran lingkungan, baik tentang masalah kerusakan hutan memang, dan masalah pencemaran lingkungan lainnya. Nah, sebenarnya teman-teman, masalah lingkungan hidup ini memang diatur dalam undang-undang, ya, dalam rangkaian undang-undang negara, dan sebelumnya bahwa sesuai dengan materi yang telah saya buat itu, kembali kita melihat dari belakang bahwa sebenarnya masalah lingkungan hidup ini adalah telah terpikirkan ya sejak tahun 1950-an. Pada masalah lingkungan pada saat itu adalah mendapatkan perhatian dari para masyarakat, ya, dan pada saat itu tidak hanya pada perhatian para ilmuwan saja, juga para politisi pada tahun 1950 tentang masalah lingkungan ini. Nah, di mana teman-teman terjadinya pemicu masalah lingkungan pada tahun 50-an itu, ya, di mana mulai manusia merasakan masalah pencemaran limbah, dan terutama dengan berkembangnya industri, ya, termasuk juga masalah pertambangan, sehingga orang-orang pada saat itu di seluruh dunia memikirkan tentang masalah lingkungan atau penanganan masalah lingkungan, dan bagaimana yang membuat manusia sadar terhadap kerusakan lingkungan. Nah, selain itu juga teman-teman, dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, maka terjadilah dorongan dan kesadaran besar-besaran tentang masalah pengelolaan lingkungan hidup ini secara global atau secara internasional. Nah, ketika kita lihat dari sejarah teman-teman, pada konferensi PBB tentang masalah lingkungan hidup ini, kebijakan global, ya, pengelolaan lingkungan hidup memang pertama kali diterapkan pada rapat PBB tentang lingkungan hidup pada tanggal 5 sampai 16 Juni pada saat itu tahun 1972, dan pada saat itu adalah diikuti oleh 113 negara dan puluhan peninjau, ya, sehingga pada hari ini, ya, seluruh dunia itu memperingati, ya, di tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup. Jadi sehingga pada saat itu teman-teman, atas dorongan dan atas kesadaran, maka sampai saat ini, ya, seluruh dunia itu memperingati tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup. Lalu teman-teman, saya tidak menjelaskan ya tentang masalah itu, apa itu hukum dan lalu apa itu lingkungan. Tentu teman-teman sudah paham semuanya, tetapi sesuai dengan topik kita hari ini bahwa kita lebih mendiskusikan tentang masalah hukum lingkungan ini. Nah, setelah kita tahu sejarahnya, ya, hadirnya masalah lingkungan hidup ini, hukum lingkungan ini, maka bisa kita lihat juga, ya, seperti di materi yang saya buat itu, beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang masalah pengertian hukum lingkungan ini. Salah satu di sana saya buat adalah menurut Munadjat Danu Saputro, ya, dia berpendapat bahwa hukum lingkungan dalam pengertian sederhana adalah sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Jadi teman-teman, bahwa secara umum, ya, bisa kita artikan bahwa hukum lingkungan ini kan dia lebih atau
aturan-aturan yang mengatur tentang masalah tata lingkungan. Berarti apa saja yang ada di lingkungan kita, seperti mungkin air, seperti mungkin udara, seperti tanah, hutan, dan segala macam. Lalu menurut salah satu para ahli, menurut Takdir Rahmadi, teman-teman, juga beliau berpendapat bahwa ilmu hukum itu atau ilmu hukum lingkungan hidup itu adalah cabang dari disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Jadi artinya teman-teman, bahwa menurut para ahli, ya, Takdir Rahmadi ini tentang hukum lingkungan hidup ini adalah bagaimana mengatur, ya tujuan hukum lingkungan hidup ini bagaimana mengatur dan juga melindungi hak manusia, ya, serta juga adalah mengatur batasan-batasan. Memang kita contohnya di daerah-daerah yang mungkin jauh daerah perkotaan, ya, apalagi dengan berbicara masalah tanah adat, ya teman-teman juga bahwa memang orang-orang lah yang punya tanah adat itu memang mereka adalah memiliki kewenangan mengelolanya. Namun dalam pengelolaan lingkungan atau pengelolaan juga termasuk hutan, maka negara juga adalah melindungi hak manusia tersebut. Tetapi namun juga mengatur masalah batasannya. Nah, lalu teman-teman pasti banyak juga dan bahkan masyarakat pasti timbul pertanyaan bahwa apa sih peranan hukum lingkungan ini? Ya artinya kan kalau memang contohnya ada masalah lingkungan, ya, atau contohnya pencemaran, ya langsung dilaporkan saja sama polisi, sudah dipidanakan atau apa. Nah memang teman-teman bahwa peranan hukum lingkungan ini, ya, sebenarnya salah satunya adalah memberikan efek kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan. Jadi artinya teman-teman bahwa hukum lingkungan ini hadir bagaimana memastikan dan benar-benar dijalankan oleh stakeholder dalam juga kebijakan-kebijakannya. Lalu seperti yang saya buat itu di materi saya, yang berikutnya adalah peranan hukum lingkungan ini juga sebagai saranan penataan melalui penerapan aneka sanksi. Nah, jadi teman-teman, dengan hadirnya hukum lingkungan ini, ya, dengan adanya sanksi, orang menjadi taat terhadap hukum, ya. Bagaimana juga manusia, ya, diatur oleh hukum terhadap lingkungannya. Karena manusia juga kalau memang tidak ada aturan hukum yang mengatur terhadap lingkungan ini, ya semena-mena saja terhadap lingkungannya. Nah, manusia boleh saja contohnya menebang hutan atau contohnya pohon untuk membuat rumahnya. Itu pemerintah tidak melarang. Namun kan semua kan ada batasannya, ya. Manusia kan boleh memanfaatkan air, ya. Itu kan hak kita sebagai masyarakat, ya. Namun di sisi lain bahwa dalam pemanfaatannya itu adalah bagaimana juga ada tidak mengganggu kepentingan orang sekitar atau hak-hak juga orang sekitar. Nah, dengan hadirnya hukum lingkungan ini, maka bagaimana juga, ya, hukum lingkungan itu adalah mengatur manusia terhadap lingkungannya sendiri. Nah, berikut teman-teman memberikan panduan kepada masyarakat tentang tindakan yang dapat ditempuh, ya, untuk melindungi hak dan kewajiban. Nah, jadi dengan hadirnya hukum lingkungan ini teman-teman, ya, tidak hanya persoalan bagaimana melindungi lingkungan hidup juga, tetapi menjadi pedoman kepada masyarakat, ya, ketika hak-haknya itu, ya, atau terkait
miliknya itu adalah bisa terlindungi dan menjadi panduan ya kepadanya ya untuk mengatur hak-haknya itu ya, untuk melindungi hak-haknya itu. Nah, misalnya contohnya seperti yang saya sampaikan tadi kan, warga itu kan pasti masih ada di pedesaan itu kan, sumber air bersihnya kan mungkin di sungai di lingkungannya itu, tetapi ternyata dicemarkan atau terjadi pencemaran mungkin oleh orang lain ya, maka hadirnya dengan hukum lingkungan ini teman-teman adalah untuk mengatur batasan tersebut. Lalu bagaimana juga memberi dan memperkuat mandat serta otoritas kepada aparat pemerintah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, jadi teman-teman, dengan hadirnya hukum lingkungan ini juga adalah sebagai dasar untuk pemerintah dan dalam membuat kebijakan dan termasuk juga dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itulah apa-apa saja ya peranan atau pentingnya atau fungsinya dan sejarahnya, prosesnya juga kenapa harus dibuat masalah hukum lingkungan hidup ini, teman-teman. Lalu di Indonesia ya, bagaimanakah pengaturan atau penerapan hukumnya tersebut? Nah, di materi saya sudah saya buat ya, kembali saya saya sampaikan kepada kita sejarah itu pengaturan atau lahirnya lah undang-undang ya lingkungan hidup di Indonesia. Nah, pertama ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia itu lahir di tahun 82 ya teman-teman, ya nomor 4. Maka pada saat itu dibuat tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Ya, pada awalnya 82, maka yang dibuat adalah masalah tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, memang undang-undang ini ternyata setelah diberlakukan masih banyak kelemahan-kelemahan dalam prakteknya dan dalam pelaksanaannya juga di lapangan. Nah, sehingga Undang-Undang Lingkungan Hidup ini disempurnakan lagi sehingga lahirlah Undang-Undang ya nomor 23 tahun 97. Nah, berarti ini sudah proses keduanya lahir Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia. Nah, tentang pengelolaan lingkungan hidup ini, Mas, di Undang-Undang 97 ya nomor 23 mengalami lagi perubahan. Karena kenapa mengalami perubahan? Pada saat itu kan kondisi Indonesia pada 97 itu kan masa darurat ya. Masalah darurat. Lalu pada saat itu juga Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1998. Nah, reformasi itu juga ya teman-teman masuk ke dalam hukum lingkungan ya, sehingga mengalami lagi perubahan ya. Menjadi pada tahun 2009 ya Undang-Undang nomor 32 ya terbitlah Undang-Undang ya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Nah, sampai sekarang teman-teman memang yang kita pakai sebagai pedoman kita adalah Undang-Undang 32 tahun 2009 ini. Walaupun nanti pada tahun 2020 ini ya melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah diatur lagi tentang masalah hukum lingkungan ini ya. Memang pada perubahan undang-undang PPLH ini nomor tahun 2009 ini ke Undang-Undang Cipta Kerja yakni lebih ke pengaturan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan ya, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi ya, bicara masalah analisis mengenai dampak lingkungan.
Nah, itu lebih perubahan atau lebih yang ditekankan masalah perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, artinya teman-teman bisa kita lihat ya dari tahun 87 ya, lalu terbit Undang-Undang 97, lalu terbitnya Undang-Undang 2009, lalu 2020, berarti sudah 4 kali ya terjadi perubahan masalah tentang pengaturan hukum lingkungan di Indonesia, lingkungan hidup di Indonesia. Nah, memang teman-teman bahwa masing-masing undang-undang tersebut ya yang 4 kali terjadi perubahan ini ya selalu memuat bicara masalah norma dan azas-azas hukumnya. Nah, sesuai paradigma dalam memandang atau dalam mengelola lingkungan hidup sesuai konfigurasi politik, ya tentu sesuai juga bentuk kesadaran, lalu bentuk perhatian pembentuk undang-undang, ya sehingga disesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Nah, lalu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 memang norma hukum lingkungan menguatkan pandangan konsiderasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sehingga wewenang pengelolaan lingkungan hidup ada di tangan pemerintah pusat. Nah, lalu demikian pula ya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 ya tetap setelah Indonesia terjadinya reformasi, ya, wewenang pengelolaan lingkungan hidup masih ikut juga mengalami reformasi, ya, yang tadi dari Undang-Undang 82 dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi. Nah, jadi penyederhanaan undang-undang ini teman-teman dari desentralisasi sehingga diterbitkanlah undang-undang seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah nomor 32 tahun 2009. Nah, memang pada undang-undang tahun 2009 ini pengelolaan lingkungan hidup artinya tidak semata-mata teman-teman diserahkan pengelolaannya di pemerintah pusat, tetapi juga wewenang ke pemerintah daerah. Nah, jadi pada Undang-Undang Cipta Kerja ya teman-teman tahun 2020 ini sebenarnya akhir-akhir atau sebelumnya banyak yang menerima dan banyak juga yang tidak. Memang saya datang dari ragi yang memecah zat pati atau karbohidrat karena mempelajari sehingga sampai singkong sudah terasa manis meski tidak ditambah gula. Ya. Jadi manis Nah, jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja teman-teman nomor 11 tahun 2020 ini memang salah satu di sana lebih saya perhatikan bahwa bagaimana ya menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah alat transformasi ya ekonomi serta memangkas beberapa regulasi yang mengatur bagi investor atau pelaku usaha. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih ke bicara masalah perizinan, pengaturan AMDAL. Lalu di Undang-Undang Cipta Kerja ini teman-teman yang mempermudah proses perizinan usaha, lalu keterlibatan juga masyarakat yang terkena dampak langsung dalam penyusunan AMDAL secara AMDAL dan rencana usaha, lalu pelanggaran terhadap ketentuan atau larangan dalam undang-undang yang sifatnya administrasi ya didahulukan sanksi administrasinya. Kalau dulu teman-teman yang tidak ada AMDAL itu ya bisa dipidanakan. Nah,
kalau dulu. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya bisa kita dahulukan dengan sanksi administrasi. Ya, meskipun begitu, ya perusahaan tetap bisa mempidanakan jika juga ya tidak melaksanakan sanksi administrasi yang telah diterbitkan oleh si perusahaan tersebut kepada entah pabrik atau yang punya usaha. Secara penegakan hukum lingkungan di Indonesia, teman-teman, memang penegakan hukum lingkungan ini lingkungan hidup di Indonesia dapat diartikan secara luas ya atau secara umum teman-teman bahwa dapat meliputi segi preventif dan represif ya. Jadi penegakan hukum lingkungan yang sangat rumit karena hukum lingkungan di Indonesia itu adalah bisa dikatakan bahwa ruang lingkupnya adalah di berbagai bidang hukum klasik. Nah, setiap bidang ilmu ya hukum tersebut dapat diterapkan hukum lingkungannya seperti mengatasi seperti di hukum internasional juga ya hukum lingkungan ini juga berkaitan. Nah, seperti administratif, lalu data, hukum pidana. Nah, semua hukum lingkungan ini adalah masuk di beberapa hukum lainnya. Nah, lalu sedangkan aspek-aspek pidana yang menentukan ya dimonopoli oleh negara yang alatnya juga adalah jaksa sebagai personifikasi negara. Nah, jadi masing-masing teman-teman ya aspek atau secara penegakan hukum lingkungan ini seperti contohnya yang saya sampaikan barusan adalah aspek administrasi. Nah, itu adalah dilakukan oleh pejabat ya atau pemerintah ya, dengan cara ya, mencabut atau memberikan sanksi dengan mencabut izin usaha. Lalu seperti juga aspek perdata juga teman-teman bisa kita selesaikan ya. Ya. Aspek perdata ini adalah orang yang merugikan sendiri ya, baik secara individu maupun secara kelompok, bahkan masyarakat atau negara sendiri. Nah, jadi ketiga aspek ya penegakan hukum ini teman-teman, seperti yang saya buat di materi saya itu adalah pertama masalah penegakan hukum lingkungan administrasi. Nah, cara penegakan hukum lingkungan ya secara administrasi adalah bisa teman-teman melakukan ya berbagai cara ya hukum mengamanatkan. Yang pertama adalah cara preventif ya. Jadi penegakan hukum lingkungan secara administrasi yang bersifat preventif ini adalah dilakukan ya melalui pengawasan teman-teman. Nah, memang wewenang pengawasan itu adalah diatur dalam pasal 71 sampai pasal 75 Undang-Undang PPLH 2009. Teman bisa melihat ya. Menurut pasal 71 UU PPLH ya, wewenang pengawasan ya ada pula ya melalui kementerian, gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan wewenangnya. Kewenangan tersebut ya teman-teman dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengembangan hidup. Jadi teman-teman secara umum ya yang diawasi dalam pasal 72 Undang-Undang PPLH 2009 ini adalah ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan tersebut. Nah, jadi sedangkan penegakan hukum yang bersifat preventif, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa penegakan hukum lingkungan administrasi ada dua secara preventif, maka yang berikutnya adalah penegakan hukum yang bersifat preventif. Nah, ini sifat preventif ini adalah teman-teman dilakukan
melalui sanksi administrasi. Ya, memang di sana telah diamanatkan dalam undang-undang, teman-teman juga bisa melihat di pasal 76 ayat 2 Undang-Undang PPLH 2009 ya, dikenal 4 jenis sanksi administrasi. Jadi teman-teman, ketika contohnya ada pelanggaran atau masalah dampak terhadap lingkungan oleh perusahaan-perusahaan, industri atau pertambangan, maka secara administrasi juga pemerintah juga bisa memberikan sanksi lewat teguran tertulis ya. Jika tidak didengarkan, maka pemerintah juga bisa melakukan paksaan ya, membekukan izin lingkungan dan mencabut izin lingkungan tersebut. Lalu jika dampaknya besar dan tidak bertanggung jawab, maka pemerintah juga bisa menggugat ke tata usaha negara. Nah, itulah teman-teman penegakan hukum secara administrasi. Nah, berikut adalah bagaimana penegakan hukum juga teman-teman secara keperdataan. Nah, secara umum memang hukum perdata ini adalah mengatur tentang hubungan-hubungan ya, atau akibat tindakan perdata antara seseorang dengan orang lain, atau mungkin seseorang dengan berbagai orang atau badan hukumnya. Nah, penegakan hukum lingkungan ini ya, atau secara keperdataan ya, berkaitan dengan perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan-hubungan privat atau pribadi warga masyarakat. Ya, contohnya misalnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Ya, atau contohnya itu adalah hak masyarakat, hukum lingkungan adat untuk diakui, atau hak untuk mendapatkan informasi mengenai hukum lingkungan, atau hak untuk menjalankan partisipasi atau peran untuk menjaga lingkungan dan sebagainya. Nah, itu juga teman-teman bahwa penegakan hukum secara keperdataan adalah dilindungi oleh Undang-Undang tahun 2009. Nah, dalam Undang-Undang PPLH itu adalah proses penegakan hukum lingkungan melalui proses perdata diatur dalam bab 13 pasal 84 sampai pasal 93. Jadi aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, teman-teman, berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang terus teman-teman bagaimana cara juga adalah dapat dicapai melalui jalur pengadilan, ya, melalui litigasi atau jalur juga non litigasi. Nah, teman-teman, untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup keperdataan ini ya, bisa kita lihat dua jalur ya, bisa melalui litigasi dan non litigasi. Nah, jadi teman-teman, ketentuan tersebut ya, dimaksud untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Mungkin nanti teman-teman prosesnya atau sistem penyelesaiannya dan lalu cara cara penyelesaian kasusnya mungkin lebih kita jelaskan di materi berikutnya. Lalu saya lanjutkan teman-teman, memang di dalam materi itu telah saya buat itu penyelesaian sengketa litigasi. Nah, jadi sedikit saya jelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini ya, melalui pengadilan atau secara litigasi ini ya, telah diatur dalam Undang-Undang PPLH pasal 87 sampai pasal 92 ya teman-teman. Lalu juga diatur pada pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 1. Nah, agar dapat diajukan permohonannya ya untuk memperoleh ganti rugi harus memenuhi unsur-unsur ya. Jadi
setiap penanggung jawab usaha ya melakukan perbuatan melanggar hukum, lalu pengerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan. Nah, ini kan bisa diselesaikan juga hukumnya secara keperdataan sengketa litigasi. Nah, jadi teman-teman juga kalau penyelesaian keperdataan sengketa non litigasi ini ya bisa kita lihat di sana di pasal 85 Undang-Undang PPLH ya ayat 1, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang salah satunya adalah bentuk dan besarnya ganti rugi ya oleh resiko kerusakan tersebut, lalu tindakan pemulihan hasil atau pengerusakan ya, tindakan ketentuan untuk menjamin tindakan dan pencemaran, lalu tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan tersebut. Jadi teman-teman, untuk menyelesaikan sengketa keperdataan ini juga adalah tidak harus ke pengadilan, teman-teman, namun dalam non litigasi juga mengamanatkan kepada kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan masalah melalui pasal 85 Undang-Undang PPLH tahun 2009. Lalu teman-teman, penegakan hukum lingkungan kepidanaan ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, masalah penegakan hukum lingkungan kepidanaan adalah sudah punya ketentuan-ketentuan di pidana ya, khususnya di hukum lingkungan. Jadi wewenang kelembagaan dan proses yang digunakan adalah secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan. Nah, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus, teman-teman. Nah, dalam hal ini demikian maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, ya, misalnya mengenai lembaga peradilan, ya, personil dan hukum acara yang berlaku. Nah, jadi seperti itu penegakan hukum lingkungan kepidanaan. Nah, ketentuan pidana di dalam hukum lingkungan secara umum memang diatur dalam pasal 94 sampai 120 Undang-Undang PPLH 2009, teman-teman. Nah, selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor seperti Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, ya, itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Lalu teman-teman, Undang-Undang di Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran, teman-teman. Nah, saudara Niatman, time out ya. Bagaimana? Oh ya, berapa menit lagi? Udah habis sih waktunya ya Bang ya. Jadi ini selesaikan aja dulu sesi yang terakhir ini. Itu di time out nanti akan dilanjutkan oleh Bang Cairo. Yang pemantik kedua. Oke, baik. Jadi teman-teman, artinya bahwa penegakan hukum lingkungan kepidanaan ini adalah bisa dibagi ya, bisa kita melihat penegakan hukum secara materi dan formil. Lalu masalah untuk teknis atau penegakan hukumnya nanti teman-teman juga adalah bisa berpedoman di undang-undang ya atau peraturan pemerintah ya, dengan PP yang terbaru sekarang terupdate adalah di nomor 22 tahun 2021. Nah, teman-teman juga ya masalah tentang limbah, masalah industri, teman-teman juga bisa melihat di sana pengaturannya di peraturan kementerian, teman-teman. Kalau tidak salah itu peraturan kementerian nomor 4 tahun 2021. Nah, jadi proses ya gugatan, masalah pengajuan, masalah penyelesaian sengketa ya mungkin nanti lebih dibahas oleh ya, bahwa artinya dari semua yang saya sampaikan ini teman-teman, bahwa pada penegakan hukum lingkungan ini adalah bisa kita lihat seperti yang saya sampaikan barusan adalah bisa kita melalui proses administrasi, lalu bisa gugatan juga secara keperdataan, dan lalu juga adalah
gugatan kepidanaan. Jadi berhubung karena waktu dipersingkat, mungkin nanti kita di diskusi berikutnya kita lebih berdiskusi. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Bang Niatman atas pemaparannya. Selanjutnya kepada Bang Chairul sebagai pemantik 2, dilanjutkan materi keduanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Deborah dan teman-teman yang telah memberikan tempat dan luang waktunya kepada saya. Oke, perkenalkan, nama saya Hairul Ajwar. Saya sebagai Kabiro Penyuluhan dan Penerangan Hukum di Permai. Langsung saja kepada materi yang sudah diberikan ke grup ya, karena di acara Zoom meeting kali ini hostnya telah diambil oleh peserta, sedangkan tidak bisa untuk di-update kepada teman-teman. Mohon dimaafkan karena kesalahan teknis tersebut. Oke, baik, langsung saja kepada materi yang akan saya sampaikan. Permasalahan lingkungan. Kita akan mulai dulu dari permasalahan lingkungan. Pertama, permasalahan lingkungan itu di Indonesia terutama menjadi isu nasional yang memang merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Itu pertama itu ada pencemaran air sungai, terus kerusakan hutan, pencemaran udara, pencemaran air tanah, pencemaran laut, pencemaran tanah, dan pencemaran suara, berkurangnya resapan air, banjir, longsor, dan abrasi. Nah, dari sekian banyak hal tersebut, faktor-faktor permasalahan lingkungan itu terjadi karena faktor manusia maupun faktor alam. Nah, faktor manusia biasanya timbul karena beberapa permasalahan. Nah, contohnya pencemaran yang terjadi yang tadi saya sebutkan itu terdapat dari faktor manusia itu terbagi lagi menjadi 2 yang saya simpulkan. Bahwasannya faktor-faktor pencemaran tersebut terjadi karena limbah rumah tangga dan limbah industri yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Nah, sedangkan faktor alam itu yang terjadi karena longsor dan banjir tersebut juga dikaitkan dengan faktor manusia yang melakukan pembebatan hutan, lalu penutupan aliran sungai dan lain-lainnya. Karena pembangunan yang tidak berkelanjutan, tidak memikirkan lingkungan atau dampak lingkungan terhadap sekitarnya. Baik, langsung saja kepada penyelesaian sengketanya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu didasari dengan kata sengketa lingkungan hidup atau merujuk pada perselisihan antara dua belah pihak ataupun lebih, yang mana disebabkan adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan. Nah, berkaitan dengan hal itu, pasal 1 angka 25 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH menjelaskan sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan. Nah, dari yang saya simpulkan tadi tentang sengketa dan pasal 1 angka 25 ini berkaitan, yaitu memang dua-duanya ini mempunyai perselisihan antara dua belah pihak atau lebih yang timbul karena dampak lingkungan yang tercemar. Nah, ataupun bermasalah dari dampak orang maupun alam yang memang menjadi persengketaan tersebut. Nah, dalam sesuatu sengketa itu lingkungan hidup tidak hanya berkisar perselisihan antara dua pihak atau tetapi perselisihan yang diikuti dengan adanya tuntutan atribut primer dari eksistensi atau sengketa atau konflik ya. Siapakah, kalau misalkan kita tanya siapakah sesungguhnya yang para pihak yang berkonflik dalam sengketa lingkungan? Kalau misalkan keseluruhan dari undang-undang PPLH ini tidak menjelaskan siapa ataupun pasal manapun yang menjelaskan bahwa otentik pertanyaan tersebut gitu loh. Namun melalui metode penafsiran saya
dapat ditentukan subjek sengketa lingkungan ya ini para pihak yang sedang berselisih, bukan hal-hal lainnya gitu loh. Tapi dari pihak-pihak yang berselisih tersebut. Nah, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup berkonsep pada pasal 84 Undang-Undang 32 2009 itu tentang PPLH itu melalui jalur tadi dibilang ada non litigasi ataupun litigasi yang di dalam litigasi itu ada perdata maupun pidana. Nah, yang saya akan bahas tentang non litigasi dulu ya. Non litigasi itu berdasarkan pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 bentuk dan besarnya ada beberapa bentuk besarnya untuk melakukan penggantian rugi. Nah, dalam hal itu diatur dalam pasal tersebut. Nah, bentuk besarnya ganti rugi, terus tindakan pemulihan akibat pencemaran, misalkan tindakan tertentu untuk menjamin atau akan terulangi kembali pencemaran tersebut, dan tindakan mencegah timbulnya dampak tersebut. Nah, dari beberapa pasal tersebut adalah hal yang harus dilakukan oleh pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan maupun mengganti rugi atau menjamin tidak melakukan kelalaian lagi ataupun tidak tindakan pencegahan lah atau sebelum hal-hal tersebut terjadi harus ada dahulu. Nah, lalu dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dapat digunakan jasa mediator. Nah, biasanya yang saya ketahui dan saya pernah jalankan ketika ada suatu kasus di Tangerang, itu tepatnya di Kabupaten Tangerang, pernah terjadi suatu kasus pencemaran limbah pengelolaan limbah B3 yang dimana pengelolaan limbah B3 tersebut gudangnya itu banyak sekali pencemaran yang terjadi pencemaran karena beberapa tidak sesuai dengan amdalnya gitu. Dari kebisingan suara dan pencemaran udara yang disebabkan karena debu-debu galvanis, zinc rose dan zinc as yang diolah di pabrik tersebut menjadi zinc oxide. Bagaimana penyelesaian kalau misalkan sudah diselesaikan misalkan secara mediasi? Kalau diselesaikan setelah diselesaikan secara mediasi, maka itu sudah jadi gitu loh penyelesaian sengketa tersebut. Namun ketika belum dalam mediasi tersebut tidak terjadi gitu loh, maka harus dilakukan dengan jalur litigasi, yaitu bisa dengan perdata maupun pidata. Namun yang diaturkan bagi saya sendiri dalam kajian saya sendiri itu dalam kepidanaan biasanya ketika sudah adanya korban jiwa ataupun hal-hal lain yang terjadi menimbulkan korban jiwa. Nah, dari konsep gugatan itu terbagi menjadi dua, gugatan perwakilan dan gugatan organisasi. Nah, yang kita akan bahas perbedaan dari gugatan perwakilan dan gugatan organisasi itu. Dalam gugatan perwakilan biasanya seluruh anggota sama-sama langsung mengalami tindak pencemaran atau kerugian dari pencemaran lingkungan tersebut. Yang kedua, tuntutannya dapat berupa ganti rugi, berupa uang, tuntutan pencegahan, ataupun berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu yang sifatnya deklaratif lah. Misalkan pencabutan izin, penutupan sementara, dan lain-lainnya, seperti pencabutan AMDAL dan lain-lainnya. Sedangkan dalam gugatan organisasi adalah biasanya ya tidak mengalami kerugian langsung,
kerugian konteks gugatannya itu tidak didasari pengertian kerugian yang bersifat publik. Biasanya itu hal-hal yang dilaporkan kepada dinas terkait, seperti masyarakat yang melaporkan kepada dinas terkait. Nah, dinas terkait itu melakukan penindakan perusahaan atau industri yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut. Nah, tuntutan organisasi ini tidak dapat berupa kerugian uang, kecuali ganti kerugian yang organisasi itu penanggulangan yang dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan atau tuntutan berupa pemerintah, pengadilan, atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat deklaratif. Kepada Saudara Nahwan, dibantu untuk di-mute. Nah, oke, dalam sampaikan penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi dapat dilakukan mekanisme menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, yang kedua, penyelesaian sengketa melalui litigasi atau sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan berdasarkan pasal 87 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang kerugian akibat perbuatan pelanggaran hukum. Nah, yang ketiga itu gugatan perwakilan adalah gugatan dari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyai kesamaan kepentingan yang dirugikan atas suatu persoalan hukum yang diwakili oleh seorang atau sekelompok atau bertindak atas diri mereka yang mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat. Oke, mungkin sekian dari saya pemaparan materi saya tentang permasalahan lingkungan dan bagaimana cara bagaimana melakukan penyelesaian sengketa. Terima kasih. Sekiranya mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam berucap. Semoga materi saya ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semoga teman-teman juga bisa menggunakan materi yang saya berikan kepada masyarakat, karena masyarakat yang menjadi tolak ukur dalam hal untuk melaporkan atau tidaknya lingkungan. Makanya karena itu semoga yang hadir di sini dapat membantu masyarakat yang terkena bencana perselisihan daripada sengketa lingkungan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sairul atas pemaparannya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab dan saya akan buka tanya jawab. Sesi pertama ini dua sesi atau dua pertanyaan pada hand raise atau langsung open cam. Dipersilakan. Dan kepada Saudara Nahwan, kepada Saudara Nahwan, tolong di unmute ya, sama Saudara Sartika Fitri. Biar yang lain bisa menyampaikan atau ada tanggapan dari saudara-saudari yang atau audiens kita pada siang hari ini untuk dalam materi yang sudah disampaikan narasumber kita pada siang hari ini. Oke, saya buka sesi pertanyaan, sesi jawab. Minimal 2 dalam sesi pertama. Dipersilakan.
Bang Tonton, gimana cara baliknya? Depan dia ambil optionnya bro. Option ya. Mohon maaf, tidak terdengar suaranya. Ya, kepada saudari Ibu Darmawati. Nggak kedengaran suaranya, Bu Ma. Mari. Bagaimana saudari Darmawati? Izin moderator. Itu tadi saya lihat ada yang ini yang bertanya di kolom komentar ya. Ya. Di Bapak Andi Hadi Bobo ya. Ya. Bisa langsung aja moderator, kayaknya yang lain mungkin sinyalnya atau koneksinya baik. Kalau yang ada yang ingin baca, bisa hand raise ya, atau bisa share. Oke, baik. Izin moderator, saya coba jawab. Nanti mungkin lebih dijawab oleh senior yang mungkin lebih berpengalaman ya. Ini sebagai ini. Jadi di sana pertanyaan saudara ya di kolom komentar itu adalah bagaimana proses deforestasi di Indonesia, apakah sudah mendekati keadaan kembali atau malah semakin tidak terkendali ya. Nah, sebenarnya masalah deforestasi di Indonesia ini sudah lama sebenarnya dibicarakan dan menjadi topik pembahasan khususnya kita di Indonesia yang mungkin sampai hari ini masih belum teratasi maksimal ya, karena menimbulkan berbagai dampak buruk sebenarnya dalam kehidupan kita manusia ya. Itu sebenarnya adalah penyebabnya ya hilangnya perpohonan dan ada hutan yang mungkin penebangan hutan yang memicu berbagai ancaman alam. Nah, memang pada tahun 2019 yang bersumber itu di Kompas, saya lihat bahwa memang Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutannya, ya, hutan primernya akibat deforestasi. Nah, yaitu di informasi atau di pemberitaan itu melalui Kompas itu adalah sebanyak 324 hektar kehilangan hutan Indonesia. Nah, artinya bahwa hari ini masalah deforestasi ini adalah masalah yang masih belum maksimal untuk diatasi. Ya. Nah, tentu harusnya adalah pemerintah juga, ya. Kalau menurut saya, ya pemerintah itu harus lebih bagaimana cara lebih aktif, ya, lebih bisa bergerak, ya, terhadap kebijakan-kebijakannya
dalam penetapan kawasan hutan lindung ya atau kawasan konservasi. Lalu bagaimana juga cara membuat konservasi lahan gambut, lalu bagaimana penghijauan atau penanaman pohon, lalu termasuk masalah reboisasi. Jadi upaya penyelamatan hutan ya dari deforestasi ini ya perlu ditingkatkan, ya perlu pemerintah Indonesia meningkatkan untuk melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia, serta mengurangi juga emisi di udara yang percepat terjadinya perubahan iklim. Nah, memang banyak kasus-kasus, ya, apalagi hari ini masalah banyak informasi-informasi masalah penguasaan tanah, bicara masalah hukum, masalah agraria, masalah penebangan hutan. Memang ini kan yang seharusnya juga pemerintah adalah perlu menertibkan. Nah, lalu sebenarnya masalah juga penyebab masalah efek rumah kaca ya sebenarnya kembali kepada kita manusia ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya penebangan atau pembakaran hutan ya itu adalah sebenarnya merupakan hutan itu adalah merupakan penghasil oksigen yang menggunakan karbon dioksida sehingga sebagai bahan untuk fotosintesis. Lalu dengan adanya pengerusakan hutan ya tentu saja penyediaan oksigen ya semakin berkurang, teman-teman. Lalu bertambahnya juga karbon dioksida yang dirilis ke atmosfer, lalu akibatnya adalah terjadilah pembakaran hutan. Nah, jadi juga sering atau hari ini yang sering terjadi ya bicara masalah penggunaan bahan bakar fosil itu juga adalah berefek ya kepada peningkatan masalah efek rumah kaca. Nah, lalu bicara masalah pencemaran laut juga ya seperti halnya seperti hutan tadi, laut juga merupakan penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida ya. Jadi teman-teman bahwa ini semua adalah penyebabnya. Lalu industri ya, industri pertanian, karena penggunaan pupuk yang jumlahnya sangat banyak di industri pertanian yang berskala besar ya. Jadi salah satu penyumbang memperburuk efek rumah kaca karena pupuk merilis gas nitrous oksida ke udara. Lalu termasuk juga industri peternakan juga ya, tak hanya industri pertanian, industri peternakan juga yang menyumbang peranan dalam memperburuk efek rumah kaca karena gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh kotoran sapi ya. Jadi sebenarnya permasalahan kita sampai hari ini adalah belum teratasi dengan maksimal. Nah, seharusnya ya, pemerintah juga sebenarnya lebih progresif ya, lebih aktif ya untuk menangani seperti yang saya sampaikan tadi bicara masalah pencemaran lingkungan ya, seperti penebangan pohon ya. Penebangan pohon ini kan banyak sekali yang terdapat kita lihat di berita penebangan pohon ilegal. Nah, jadi teman-teman dalam hal ini harus bekerja, harus lebih jeli lah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut ya, sehingga masalah efek rumah kaca ya khususnya di Indonesia ini adalah terlindungi kita sebagai makhluk hidup. Jadi mungkin kalau jawaban saya masih kurang tepat, mungkin lebih top mungkin dijawab oleh saudara saya pemateri Khairul Azwar. Jadi barangkali itu menurut saya, Ibu Moderator. Saya kembalikan. Baik, tadi saya lebih ke arah apa ya tadi Kyoto itu yang tadi Kyoto.
Oh iya, karena perubahan protokol Kyoto yang saya baca, bahwasanya permasalahan dari protokol Kyoto itu kenapa negara-negara maju juga sama masih banyak menyumbang hal-hal yang tadi disampaikan oleh saudara Niatman, gas karbon dan lain-lainnya. Karena dari protokol Kyoto sendiri itu tidak mengikat, hanya memberikan perjanjian bersama saja gitu dan tidak memberikan sanksi. Nah, hal itulah yang mendorong bahwa dari negara-negara bahkan negara Indonesia sendiri masih kurang dalam melakukan penindakan tentang bagaimana mengatur efek rumah kaca ini untuk mengendalikan hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana pengaturan dari protokol Kyoto tersebut. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk dari narasumber kita pada siang hari ini, dari Bang Niatman sama Bang Teo dari pemaparannya. Oke, mungkin ada lagi dari audiens kami yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan tentang hukum lingkungan ini seperti apa dan bagaimana pemahamannya terhadap konservasi yang telah ada di Indonesia. Oke, kepada audiens kami berikan waktu dengan satu pertanyaan lagi. Dipersilakan. Dan saya mau ingatkan lagi untuk absen ya. Itu nanti di kolom komentar ada link itu dari audiens bisa isi. Nanti buat sertifikatnya juga. Itu udah dikirim oleh operator. Coba saya ingin istilahnya bertanya juga ya dan minta pandangan dari para narasumber. Ya mungkin mengenai dualisme peraturan yang ada ya. Di sisi lain kan ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH ya, dan juga ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini justru ada tumpang tindih. Kalau kita merujuk ke Omnibus Law kemarin, itu kan sebenarnya untuk menyederhanakan aturan. Nah ini sebenarnya gimana nih aturan mengenai lingkungan ini, menyederhanakan atau justru malah merumitkan? Karena memang beberapa hal ada yang dilemahkan seperti penyelesaian sengketa ya. Jadi yang diupayakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ini kan sebenarnya lebih cenderung ke administrasi ya. Pencabutan izin dan juga denda ya, denda dan sebagainya. Tapi kalau saya kira sih denda lebih ke administrasi ya. Nah, justru masalah pidana dan perdata ini itu tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu, secara spesifik ya. Mungkin ada beberapa tapi ya tidak terlalu dicantumkan secara jelas penyelesaian sengketanya seperti yang sebelumnya.
Nah, ini justru malah melemahkan atau memperkuat gitu. Jadi saya kira peran dari legislator ini apa ya? Dengan tegas saya mengatakan tidak bisa memberikan efektivitas gitu. Bagaimana pandangan para narasumber terkait dengan hal ini? Itu aja sih. Terima kasih kepada Ketua DPC Permahi DPC Tangerang yang telah memberikan pertanyaan dan sekaligus apa yang harus kita ketahui tentang UU Ciptaker yang telah dituangkan dalam materi tadi. Oke, kepada narasumber bisa diperjelas atau bisa disampaikan kepada kita? Baik, oke, saya coba duluan izin jawab ya pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin nanti lebih berikutnya nanti atau jawaban yang paling tepat nanti dijawab oleh abang saya Khairul ya. Jadi sebenarnya ya dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja, lalu timbullah kita sebagai pertanyaan ya, kenapa justru memperumit atau mungkin justru lebih dalam memperlemah atau dalam sisi penegakan hukum lingkungan secara pidananya juga lemah. Memang sebenarnya proses Undang-Undang Cipta Kerja ini kan masih belum lama ya, masih belum lama berjalan ya, tahun 2021. Nanti pada prosesnya kan pembuatan undang-undang ini kan karena ada sebabnya ya, makanya dibuat undang-undangnya. Nah, tentu secara penglihatan saya memang sebagian besar ya norma-norma yang ada dalam undang-undang PPLH ini masih berlaku ya, masih berlaku sampai hari ini, dan hanya sebagian kecil yang dihapus dan digantikan oleh norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi asas hukum yang dapat dijadikan dasar dalam kasus ini, dalam kasus hukum lingkungan ini adalah ya masih memakai norma-norma yang Undang-Undang tahun 2009 ya. Jadi memang pada Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah memang lebih ke masalah tentang pengaturan masalah AMDAL-nya, lalu bicara masalah termasuk izin juga ya, lebih ke bicara masalah AMDAL. Nah, tentu teman-teman, menurut pemahaman saya bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka bukan dalam arti kita tidak menggunakan azas-azas atau norma-norma yang berlaku di Undang-Undang tahun 2009, karena memang secara penindakannya, secara hukumnya juga kita masih menggunakan juga atau masih berpatokan dalam Undang-Undang 2009. Nah, memang dalam Undang-Undang 2009 memang alasan beliau untuk lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana atau untuk mempermudah bicara masalah mengurus izin usaha, bicara masalah AMDAL dan segala macamnya. Nah, tentu masalah bicara penindakannya, ya, penegakan hukum lingkungannya, tentu kita masih memakai azas-azas atau bisa berpatokan dengan norma-norma yang berlaku di Undang-Undang tahun 2009. Nah, itu dia. Jadi itu jawaban saya. Mungkin bisa jawab oleh nanti
pemateri berikutnya. Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bang Niatman. Oke. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Bang Rahman ya, terkait apakah mekanisme Undang-Undang Ciptaker ini memperburuk atau memperkuat. Nah, menurut saya dalam pengalaman saya pernah melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha atau pelaku daripada perusahaan industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan tersebut. Memang pada dasarnya banyak hal yang dilakukan dalam perselisihan sengketa tersebut dari sifat administratifnya. Karena dari beberapa hal yang saya lakukan ketika pada saat itu, kita itu selalu berkoordinasi dengan pihak dinas terkait. Ada beberapa dalam PP 22 tahun 2011 itu ada beberapa pihak dinas yang berwenang. Pertama itu ada bupati dan turunannya itu dinas bupati atau wali kota yang runtutannya itu ada di dinas LH. Terus provinsi juga sama, gubernur, dan urutannya di bawahnya itu ada dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, lalu juga terkait dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, hal-hal tersebutlah yang menurut saya mungkin lebih tepatnya memang pada pokoknya terlalu kepada administratifnya yang dilakukan, dan tindakannya pun dari pihak dinas lingkungan hidup itu hanya memberikan sanksi-sanksi administratif. Namun untuk pencabutan izin seperti paksaan pemerintahnya itu dilakukan oleh kementerian, dan pemberian izin pencabutan izin itu oleh kementerian pada saat itu ya, karena ketika bertemu langsung dengan dinas LHK provinsi, pada saat itu mereka tidak bisa melakukan pencabutan izin untuk AMDAL, tapi yang bisa melakukan pencabutan izin dan pemberian izin AMDAL itu dilakukan sekarang itu oleh kementerian. Nah, jadi kembali lagi, ya menurut saya memang betul sekarang itu untuk adanya PP baru atau dari Undang-Undang Ciptaker memang lebih kepada administratif, meskipun daripada asasnya yang tadi yang disebutkan oleh Bang Niatman memang berpatokan masih kepada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH. Terima kasih dari saya, mungkin penjamaran dari saya segitu aja. Terima kasih narasumber. Kepada audiens, apakah ada lagi pertanyaan atau tanggapan dalam materi kita pada siang hari ini? Tentu tadi menurut saya sih ya tentang pertanyaannya Bang Abdul Rahman tentang apakah melemahkan atau bahkan apakah memajukan ya dengan adanya UU Ciptakernya ini. Menurut saya sih tentu ya untuk memajukan UU Ciptaker ini tentu dalam hukum lingkungan sangat dibutuhkan atau memiliki kemajuan. Kenapa demikian? Karena di dalam ini sebelumnya ada undang-undang hukum lingkungan ini atau UU Ciptaker ini mungkin ada kebebasan ya atau ada kebebasan dalam melakukan tindakan. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang namanya larangan atau sanksi
Jadi semena-mena untuk melakukan pengelolaan lingkungan, seperti tambang. Jadi dengan adanya UU Ciptaker ini, dia sedikit mengalami kemajuan walaupun demi lebih menuju ke administratif. Ya tentu mulai dari administrasi dengan memanage administrasinya berjalan dengan baik, tentu dalam pengelolaan ini mengalami kemajuan. Seperti yang tadi saya bilang pada awalnya, melakukan konservasi di mana aja, baik di pedesaan atau di perkotaan, dengan adanya undang-undang yang akan melihat bagaimana kemajuan yang namanya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga terhindari yang namanya seperti yang kita alami saat ini dengan perubahan iklim, dengan pemanasan global. Jadi tentu ada kemajuannya ya Bang ya. Jadi itu saja yang menurut saya ya dalam pertanyaan Abang Abdurrahman tadi tentang kemajuan, apa kemajuan atau bahkan merosot yang namanya dengan adanya UU Ciptaker ini. Oke, buat audiens, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan dalam materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini? Dipersilakan buat audiens. Kalau tidak ada, kita akhiri saja seminar kita pada siang hari ini. Kita masuk ke sesi dokumentasi. Moderator minta untuk on cam kepada operator dari waktu dan tempat untuk dokumentasi. Baik, mohon untuk dibuka kameranya. Terima kasih ya audiens, dipersilakan untuk on cam. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang memberikan waktunya untuk hadir di acara rutinan kita dari Permahi DPC Tangerang. Untuk next time-nya nanti acara kita bisa dilihat dari grup. Kita kan udah ada grupnya ya. Jadi untuk kemajuannya nanti rutinan kita ini, semoga teman-teman bisa bermanfaat atas apa yang materi yang kita sampaikan. Bermanfaat atau tidaknya, setidaknya kita ada pemahaman sedikit tentang materi yang disampaikan oleh teman-teman, baik dari narasumber atau tanggapan dari dalam diri teman-teman semuanya. Oke, sekian dan terima kasih acara kita rutinan Permahi DPC Tangerang pada siang hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih Bang Da.